Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Wahyu Triambodo pada pembelajaran PPA kelas 12 TITL 1 pada tanggal 17 atau minggu kemarin. Kita sudah menyelesaikan tes kepribadian, di mana hasilnya sudah saya menyuruh untuk mengupload bersama dengan PSSI kehadiran. Kali ini saya mencoba akan membahas dari hasil yang sudah diperoleh dari tes kepribadian tersebut. Ini saya bukakan tanggal 17 kemarin, berarti yang sudah mengerjakan ini antara lain itu adalah Agus Andrianto, Ahmad Sulawi, Ahmad Sutrusno, Ahmad Vicky, Angga, Anugrah, Arman, dan seterusnya sampai terakhir adalah Wahyu Sigit. Nah, ini akan saya bahas sedikit, hanya beberapa saja. Yang pertama coba saya buka punyanya Bahtiar. Nah, ini saya buka, kita copy saja. Dan hasil dari tes kepribadiannya Bahtiar, kita lihat Bahtiar Putra Wahyudi. Nah, ini sudah muncul, saya perbesar biar agak kelihatan ketika saya menjelaskan. Nah, ini adalah 8 kepribadian yang membentuk Bahtiar. Lumayan sensitif, berpikir matang, bukan pengikut, mandiri, sangat waspada, logis, agak pendiam, dan sedikit tegas. Oke, kita bahas mulai satu-satu. Lumayan sensitif, nah ini harus dikurangi ya, karena kesensitivitasan itu terkadang kurang bagus ya. Contohnya misalkan kita berbicara dengan orang lain, biasanya kalau orang yang sensitif itu terkadang mudah tersinggung dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah berpikir matang. Nah, ini Mas Bahtiar ini menerapkan pemikiran yang matang, jadi berarti pemikirannya dewasa, jauh ke depan. Dia memikirkannya tidak hanya ke depan 1-2 langkah, tapi mungkin beberapa langkah sudah dipikirkan. Dan yang selanjutnya adalah bukan pengikut. Nah, ini saya suka, ini berarti dia tipe-tipe orang out of the box, tidak mengikuti dari sekitarnya, tapi dia menciptakan jalannya sendiri. Nah, ini bagus nih. Kemudian yang selanjutnya adalah mandiri ya, sangat kelihatan dari Mas Bahtiar itu sendiri bahwa di usia yang sekarang dia juga sudah mampu membantu orang tuanya. Kita tahu bahwa dia juga nyopir truk ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya sangat waspada. Nah, ini bagus, waspada terhadap lingkungan sekitar karena banyak faktor yang bisa menjatuhkannya. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah logis. Nah, ini dia sangat berpikir. Nah, ini biasanya sesuai dengan berpikir yang mantap. Logis itu berarti menggunakan pemikirannya ketimbang perasaannya. Nah, ini yang selanjutnya agak pendiam. Nah, ini yang harus dikurangi pendiamnya. Nah, ini kita harus bisa berkomunikasi dengan yang lainnya karena kita ini sebagai makhluk sosial. Dan yang selanjutnya adalah sedikit tegas. Ini perlu ditingkatkan ketegasannya agar sikap 8 kepribadian ini sangat sempurna, bisa dikembangkan ya. Jadi yang masih kurang bisa ditingkatkan lagi, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya saya coba untuk yang lain. Nah, ini oke ya, Masian. Kita lihat 8 kepribadian yang membentuk Masian. Saya buka saja hasilnya seperti apa. Oke, ini adalah 8 kepribadian yang membentuk Masian. Ini saya perbesar. Nah, ini yang pertama adalah sangat waspada. Nah,
ini mirip dengan Bahtiar. Kemudian yang selanjutnya menghargai waktu sendiri. Nah ini bagus sekali. Ada kalanya kita harus menghargai waktu untuk diri sendiri, dan walaupun kita sebagai makhluk sosial berkumpul dengan yang lainnya, tapi juga harus mengaktualisasi diri. Kemudian yang selanjutnya tidak suka perubahan. Nah ini harus dihilangkan ya, karena dunia ini perubahannya sangat cepat sekali. Dulu HP Android itu tidak begitu populer, tapi saat ini yang merajai dunia terutama ponsel itu adalah sistem operasinya menggunakan Android ketimbang yang lainnya. Dulu kemunculan pertamanya BlackBerry itu sangat-sangat populer sekali, bahkan Android tidak ada apa-apanya. Tapi karena inovasi yang selalu dimunculkan dari Android, maka akhirnya BlackBerry tumbang juga. Nah, sehingga kita harus menyukai perubahan itu sendiri. Yang selanjutnya tidak berkompromi. Nah ini harus dihilangkan, karena kita sebagai individu harus bisa bekerja sama dengan yang lainnya. Nah ini lumayan sensitif, tadi sudah saya bahas di Bahtiar bahwa ini perlu dikurangi agar tidak mudah emosi atau tidak mudah tersindir dengan omongan orang lain. Kemudian yang selanjutnya tidak terburu-buru. Nah ini berarti sangat berhati-hati dalam mengerjakan sesuatu dan kurang kooperatif. Nah ini harus ditingkatkan kooperativitasnya atau bekerja sama dengan yang lain, dan sedikit tegas. Nah ini banyak dari kepribadian Masian yang harus ditingkatkan agar menjadi pribadi yang lebih bagus. Kemudian yang selanjutnya saya coba lagi Solikul Munawar. Oke, satu lagi Solikul Munawar. Kita tunggu, masih loading. Nah oke, sudah muncul, kita perbesar terlebih dahulu. Yang pertama kaku. Wah ini Mas Munawar Solikul ini harus agak lembut sedikit. Kaku ini berarti apa namanya, kalau orang siswa sini mengatakan kaku itu ya itulah, itu tahu sendiri ya, jangan kaku ya. Jadi kalau ada informasi yang baru tapi tidak sesuai dengan kita, maka kita harus bisa istilahnya menerimanya dengan lapang dada. Jadi jangan kaget. Kemudian yang selanjutnya suka tantangan. Nah ini bagus, suka tantangan berarti dia orang yang penasaran dengan yang lain. Nah, suka tantangan. Yang selanjutnya sangat waspada. Nah, sama seperti dia yang pertama Bahtiar dan Masian. Kemudian sangat peka. Ini sedikit peka, hampir mirip dengan sensitif ya, sangat peka. Nah ini mentalnya lembek. Nah, ini kacau. Mas Solikul harus meningkatkan mentalnya, karena kehidupan ini keras. Harus mentalnya mental baja ya, harus ditempa. Kemudian selanjutnya adalah sedikit tegas. Ini juga sebaiknya lebih ditingkatkan lagi. Kemudian yang selanjutnya cenderung mengikuti sekitar. Nah ini harus kita sebagai siswa harus bisa menciptakan jalan kita tersendiri. Kemudian tidak terburu-buru, berarti ini sangat-sangat hati-hati atau waspada. Ini ada kesesuaian antara sangat waspada dan tidak terburu-buru. Nah itu sedikit pembahasan dari 8 kepribadian yang membentuk Solikul. Yang lainnya mungkin bisa menyimpulkan sendiri karena sudah mendapatkan hasil dari tes kepribadian melalui email masing-masing. Yang sudah bagus dipertahankan ya. Kemudian yang dirasa masih kurang untuk ditingkatkan agar
menjadi yang lebih bagus lagi. Nah, seperti itu, demikian penjelasan dari tes kepribadian pada kelas 12 PITL 1. Sampai jumpa di materi TPA yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.